Halo, selamat pagi. Jadi di sini kita akan bahas di materi pertama di kelas 9 ya. Jadi untuk saat ini saya kasih video dulu. Nanti akan ada sesi untuk yang akan dibahas. Jadi sama seperti yang di tahun sebelumnya, tetap saya kasih video nanti selang-seling ada meet. Kemudian juga ada kuisnya, sesi kuisnya. Untuk sesi ini, untuk sesi materi pertama saya kasih video. Jadi kalian bebas, bisa pause, bisa move forward, bisa fast forward ya. Bisa. Jadi materi pertama tentang listrik statis, dan coba kalian perhatikan di sini ya. Jadi kenapa bisa terjadi adanya petir? Jadi petir itu adalah salah satu konsepnya ada di listrik statis di kelas ini. Sekarang kita akan coba masuk ke materinya langsung. Jadi listrik statis, jadi ada beberapa konsep juga akan kita bahas di sini yang termasuk ke bab listrik statis ya. Yang pertama, ada penggaris plastik sama sobekan kertas kecil. Mengapa penggaris yang digosok ke rambut dapat menarik kertas kecil? Kalian juga pasti pernah mencobanya ya. Yang kalian sudah pernah mencobanya pasti sudah tahu bahwa ada fenomena seperti ini. Tapi yang belum, boleh kalian coba sekarang. Jadi kalian siapkan penggaris plastik, kalian gosokkan ke rambut, kemudian ada sobekan kertas kecil. Kenapa dia tertarik? Kenapa sobekan kertas kecil bisa tertarik ke penggaris yang telah digosokkan ke rambut? Jadi untuk kita jawab itu, kita akan lanjut dulu, kita bahas tentang atom. Jadi nanti di bagian belakangnya pasti akan terjawab. Jadi pertama atom. Ada zat, contohnya zat ya, kemudian ada bagian kecil sekali dari sana, itu yang paling kecil, kita sebut dengan atom. Oke. Jadi atom itu pun terdiri bagian inti sama bagian kulit. Inti atom itu adanya proton dan neutron, kemudian kulitnya ada elektron. Partikel penyusun atom. Nah, kalau proton yang ada di dalam inti itu buntutnya positif, sedangkan neutron yang sama-sama juga di inti itu tidak bermuatan atau netral. Jadi di inti itu ada dua, proton sama neutron, satunya positif, satunya netral. Kemudian di kulit ada elektron yang muatannya negatif. Oke, kalau zat padat, jadi susunannya seperti itu. Mau dipotong, dia akan tetap saling dekat ya. Jadi satu partikel itu ada inti, ada kulit, itulah atom yang tersusun. Jadi kalau misalkan ada satu zat padat, kemudian diambil bagian kecilnya sekali, itu yang kita sebut dengan atom. Itu terdiri dari inti dan kulit, yang mana intinya ada proton sama neutron, dan kulitnya ada elektron. Oke, teori atom. Jadi mungkin sudah ada dibahas di bagian sisi kimia, tapi kita bahas sedikit di sini ya. Oke, jadi atom ada partikel-partikel yang sudah kita bahas, proton, neutron, itu berada di inti, dipilih oleh elektron. Jadi elektronnya mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat tertentu. Jadi kalau di IPA, di SMA, di IPA itu ada bahasannya lebih detail. Jadi atom netral, jika atom itu kan ada kulit sama intinya kan. Nah, atom itu secara keseluruhan itu netral jika jumlah protonnya atau positifnya sama dengan jumlah negatifnya atau elektronnya. Kemudian secara keseluruhan juga sebuah atom bisa bermuatan positif jika elektronnya lebih sedikit ketimbang protonnya, atau sebaliknya, atom bermuatan negatif jika elektronnya cenderung lebih banyak kelebihan elektron. Nah, karena elektron ini bagian paling kulit, yang paling mungkin, yang paling mudah dihilangkan dari atom itu adalah si bagian elektron. Jadi elektronlah yang lebih mudah untuk berpindah dari suatu atom ke atom lain, dari suatu benda ke benda yang lain.
Ini contohnya ya, hanya contoh saja, nanti bisa dibahas dan dipelajari di kimia. Jadi atom hidrogen, jadi hanya ada satu proton dan elektron. Di intinya ada proton, pasti ada neutronnya. Ini ilustrasi untuk menggambarkan bahwa satu positif, satu negatif, dan dia jadi netral. Helium sama ya, proton, neutron. Jadi dalamnya ada proton 2, neutron 2, kemudian di luarnya ada kulit. Ya, ini langsung kejawab. Ya, jadi di inti itu ada 2 proton dan 2 neutron, dan di luar ada 2 elektron, sehingga dia bermuatan netral di atom helium itu. Kemudian ketiga, contohnya ada lithium. 3 proton, langsung dijawab. Tanya berapa jumlah elektronnya? Ya, ada 3 juga. Dia netral, jadi tidak positif, tidak negatif. Karena jawabannya yang paling bawah, karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Jika demikian, bila mana elektron dikatakan netral? Ketika jumlah proton dan jumlah neutronnya adalah sama. Muatan listrik pada atom. Jadi atom itu bisa bermuatan jika ya jumlahnya tidak sama. Nah, ini juga ada pelajarannya, nih, plus 11 itu atom memiliki 11 proton. Kalau Cl17 juga ada. Apakah atom natrium netral atau klor netral? Nah, kalau misalnya seperti ini ada ilustrasi bahwa menyatakan si elektron itu dapat berpindah ketika dua atom ini dihubungkan. Karena suatu hal, elektron pada Na dapat pindah ke Cl. Jadi natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron, ya kan? Pindah satu, dia kurang jadi positif. Klor juga bisa berubah karena dia mendapat elektron, dia jadi negatif. Jadi yang satu kekurangan jadi positif, yang satu kelebihan jadi negatif. Nah, jadi yang perlu diingat di sini adalah bahwa elektron lah yang bisa berpindah dari suatu atom ke atom yang lain. Itu yang secara sederhana. Walaupun pada teknologi sekarang memungkinkan untuk menembak inti atom. Jadi agar inti yang di dalam itu bisa terbelah menjadi inti yang lain. Nah, untuk yang sederhana, agar bisa terlepas itu yang paling gampang adalah si elektron, karena dia paling luar. Bagian luar lah yang dulu harus terlepas, kemudian ke bagian dalam-dalamnya. Jadi kesimpulannya apa? Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Ketika atom netral tadi melepas atau menerima elektron. Jadi kalau dia menerima elektron, jadi kebanyakan elektron jadinya negatif. Atau kalau dia melepas elektron, tadinya netral, karena dia dilepas jadi kekurangan elektron, bisa jadi bermuatan positif. Jadi kesimpulannya, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Jawabannya sama seperti tadi. Ketika dia menerima elektron baru dari atom lain, atau dia melepas elektron ke atom lain. Ada beberapa jenis muatan listrik, yaitu ya satu positif, satu negatif. Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kehilangan elektron dan menjadi jenisnya apa? Positif. Kalau menerima elektron, jadi negatif. Penggaris plastik yang digosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam atau kertas, ya tadi kertas, bulu ayam, atau kalian juga dekatkan dengan rambut-rambut yang ada di tangan kalian atau di bagian yang lainnya juga bisa ketarik dia. Jadi kalau tangan kalian ada rambut-rambutnya, habis digosokkan ke
kemudian didekatkan ke bagian rambut yang di tangan juga pasti dia akan tertarik. Yang paling simpel itu bisa pakai tisu yang tipis, kertas yang tipis gitu. Dia bisa tertarik. Kenapa bisa terjadi? Apa hubungannya pengaruh plastik dengan buaya atau potongan kertas? Oke, kita lihat contohnya di sini. Ini ada satu plastik dalam sama kain wol. Sebelah kiri, kalau kita hitung, ini positif sama negatifnya sama, berarti jumlahnya ya berarti netral. Sebelah kanan juga sama, berarti netral juga. Ya. Nah, sama-sama netral. Satu wallnya digosokkan ke plastik. Jadi ada yang berpindah. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ya. Jadi yang berpindah itu elektronnya. Yang berpindah itu elektron di wall ke sini ya. Ya, jadi elektron yang berpindah bukan protonnya. Jadi elektronnya yang berpindah. Jadi di sini diasumsikan seperti ini, elektron dari kain wol itu berpindah ke bagian plastik. Jadi jumlah elektronnya akan lebih banyak di sini. Jadi digambarkan hanya sebanyak ini. Yang jelas elektronnya jadi lebih banyak, dan di sini proton yang tadi kekurangan teman. Jadi elektronnya karena pindah, yang wol positif, yang pengaruh plastik jadi negatif. Kaca sama sutra. Ya. Kalau kaca sama ini kaca, ini kain sutra ya. Yang kiri kaca sama sutra, ini kebalik. Jadi elektron dari kaca itu pindah ke kain sutra. Sekarang yang kita lihat di sini positifnya 4 nggak ada berpasangan karena elektronnya pindah ke kain sutra. Jadi elektronnya di sini kelebihan. Satunya kekurangan, satunya kelebihan. Berarti yang satu positif, satu negatif. Jadi kaca akan menjadi bermuatan positif dan sutra jadi negatif. Jadi ingat, elektron yang berpindah. Sekarang kita bahas interaksi antara muatan listrik. Misalnya nih ada kaca-kaca yang muatannya sama-sama positif. Kalau didekatkan dia pasti tolak menolak. Jadi muatan sejenis bila didekatkan dia akan tolak menolak. Sebaliknya, satu negatif satu positif maka akan tarik menarik. Jadi muatan tidak sejenis atau berbeda jenis bila didekatkan pasti saling tarik menarik. Sekarang kita akan bahas hukum Coulomb. Jadi Coulomb ini menemukan sebuah persamaan yang mana ada hubungannya dengan muatan dan jaraknya. Jadi muatannya kalau kita lihat di gambar 1, kalau sama-sama positif dia tolak menolak saling menjauh, kalau positif sama negatif saling mendekat. Nah, gayanya ini bisa dihitung. Jadi besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara muatan sebanding dengan besaran muatan berapa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya berapa. Jadi kalau dilihat di rumusnya, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi besaran gaya itu bergantung pada besar muatan satu berapa, besar muatan kedua berapa. Ini adalah interaksi ya. Jadi hanya ada ketika ada dua benda bermuatan, itu maka ada interaksinya. Tapi kalau bendanya satu aja ya nggak akan ada gaya. Jadi benda satu membutuhkan benda dua supaya ada gaya, benda dua juga membutuhkan benda satu supaya ada gaya. Per R kuadrat, jadi jaraknya itu dikuadratkan, dan satuan F adalah pasti Newton, C adalah satuan dari muatannya, dan M adalah satuan dari jaraknya. Dan K ini adalah sebuah tetapan dari sebuah riset ya atau penelitian yang menyatakan besarnya adalah 9 kali 10,9 Newton meter kuadrat per kulum kuadrat. Bisa kalian juga lihat di buku. Ini hanya contoh perhitungannya. Misalnya dua buah benda masing-masing ada dua nih, misalnya kalian bayangkan ada dua benda, satunya 3 mikrokulom, satunya minus 2 mikrokulom, terpisah itu 10 cm. Dan bila ketetapan K-nya adalah 9,9, berapa besar gaya tarik? Oke, langsung ke rumusnya.
K, Q1, Q2 per R kuadrat. Jadi K, ini K, Q1 motor satunya berapa? 3 mikrokulom. Nah, Q1 itu misalnya 3 mikrokulom, jadi mikro itu adalah 10⁻⁻6, Q2 nya adalah -2, minusnya nggak usah kita masukkan karena kita tahu bahwa positif sama negatif itu menyatakan nanti udah pasti tarik menarik. Ya, berarti 2 kali 10⁻6 karena mikro, ini mikro. Per R kuadrat jaraknya 10 cm jadikan meter 0,1 meter kuadrat. Dihitung 9 kali 10⁻9 Newton per meter kuadrat. Itu meter kuadrat per cm per kulon kuadrat. Ini dihitung juga ya. 0,1 meter dikuadratkan 0,01 meter persegi ya. Nah, kemudian dihitung lagi terus sehingga dapat hasil R-nya adalah 5,4 Newton. Nanti akan ada sebuah sesi yang mana secara khusus saya akan bahas bagaimana sih cara perhitungan F yang sedikit menjelimet ini. Jadi yang pertama kita di sini akan bahas tentang konsep-konsep dasarnya dulu. Jadi khusus untuk perhitungan medan listrik dan gaya Coulomb itu ada. Jadi anggapannya di sini introduction-nya ya. Oke, medan listrik juga sama. Medan listrik itu menyatakan medan itu area atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih ada pengaruh gaya listriknya. Jadi kalau tadi kita bahas ada gayanya, ada gaya interaksi antara dua. Nah sekarang kalau misalnya hanya ada satu aja, ada satu benda yang bermuatan, maka di sekitar itu pasti ada pengaruh gara-gara benda itu, gara-gara benda yang bermuatan tadi. Nah itu namanya medan atau area dari listrik itu. Jadi kita pakai di sini adalah medan listrik. Nah, contohnya di sini. Benda uji bermuatan listrik Q, ini ujinya diletakkan dekat benda bermuatan listrik Q. Jadi ini benda bermuatan Q-nya. Ya, jadi yang dipakai untuk menguji ini akibat berada di daerahnya Q besar, maka akan ada medan. Nanti Q kalau misalnya sama muatannya dia akan terdorong jauh. Sama juga karena dia makin jauh, maka medannya juga akan makin kecil. Jadi pusat dari listriknya itu kalau kita makin jauh dari pusat listriknya, maka yang dirasakan itu pasti makin kecil. Nah, secara simpelnya seperti itu. Di medan listrik juga sama. Ketika makin jauh dari sebuah benda yang memiliki muatan listrik, maka medan listriknya juga akan makin kecil, makin lemah. Ya, di sini sudah ada tertulis di bagian bawah. Garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Lihat gambar. Nah, kalau positif arahnya adalah keluar, menjauh. Jadi seolah-olah kalau misalnya ada sebuah benda bermuatan listrik positif, dia mendorong. Istilahnya seperti itu. Ini adalah sebuah kesepakatan untuk arah. Walaupun sebenarnya tidak benar-benar mendorong ya. Jadi ini adalah kesepakatan untuk arah dari medan listrik. Nah, kemudian kalau negatif itu menarik. Jadi kalau positif mendorong, negatif menarik. Sehingga kalau jadi interaksi antara positif sama negatif, maka dia akan saling terhubung garis-garisnya. Jadi arah dari garis-garis yang sebenarnya tidak terlihat, tidak nampak, dan ini diibaratkan dengan arah seperti ini. Jadi dibuatlah sebuah standar begitu. Oke, maka dari itu ketika ada positif sama negatif, ada interaksinya, didekatkan, maka yang positif itu keluar dan masuk ke negatif. Maka dari itu, kalau ada dua benda atau muatan yang berbeda, positif sama negatif, maka adanya gaya tarik menarik. Walaupun dipisahkan, jadi tidak dibiarkan dia saling tarik menarik, maka akan ada garis-garis yang terbentuk. Keluar dari positif, masuknya ke negatif. Kalau positif sama positif ya tidak mau, maka garis-garisnya tidak akan pernah bertemu. Seperti di gambar kedua. Garisnya tidak akan pernah bertemu, walaupun positif sama keluar, positif juga keluar, ya mereka nggak akan bertemu. Tolak menolak dia secara gaya. Negatif juga sama, cuman arahnya masuk.
tidak ada yang garis yang bertemu juga. Nah, sama halnya kalau misalnya ada lempeng, kalau positif negatif ya arahnya akan seperti di gambar. Kuat medan listrik. Jadi seberapa kuat sih medan listrik itu? Rumusnya ya E sama dengan F per Q. F dari gaya Coulomb yang tadi. Maka finalnya adalah E, electric field atau medan listrik itu sama dengan K per X kuadrat. Di sini Q-nya cuma 1. Karena yang kita ukur itu adalah akibat dari sebuah muatan atau akibat dari sebuah benda yang bermuatan. Jadi di sekitarnya itu karena benda itu seberapa kuat sih medannya. Kalau makin jauh otomatis makin lemah. Kalau makin dekat pasti makin kuat. Medan listrik juga sama ya, nanti kita bahas khusus. Sekarang kita bahas ke induksi listrik. Ini cukup bagus juga di konsepnya. Bagi dasar. Nah, kalian bisa lihat sendiri ada gambar. Jadi induksi. Apa sih induksi? Kita lihat langsung dari animasinya. Ada gambar sebuah benda netral, ya positif sama negatifnya sama, proton sama elektronnya sama jumlahnya. Nah, didekatkan. Jadi tadi netral didekatkanlah sama benda yang positif. Otomatis negatif dari benda itu pasti mendekati yang positif. Ini tidak menempel ya, hanya didekatkan. Dan positifnya pasti akan lebih cenderung menjauh. Jadi kita misalkan seperti inilah di gambar. Negatifnya mendekat, positifnya pasti lebih cenderung menjauh. Apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika dikatiki dengan muatan positif? Jadi gambarnya seperti atas. Muatan negatif mendekat, positifnya menjauh. Jadi kesimpulannya induksi listrik itu adalah peristiwa pemisahan muatan pada listrik. Ya, pemisahan muatan listrik pada sebuah benda ketika didekati benda bermuatan listrik yang lain. Jadi hanya didekati, maka ada pemisahan muatan. Kalau didekatinya dengan yang positif, maka yang negatif mendekat. Kalau didekati dengan yang negatif, maka yang negatif menjauh. Karena tolak menolak kan. Nah, kita juga bisa mendapatkan sebuah muatan listrik jadinya negatif pada benda dengan cara induksi. Nah, sebuah benda misalnya netral, positif sama negatifnya sama, didekatkan dengan muatan positif, otomatis yang negatif mendekat. Karena yang negatif mendekat, kemudian dihubungkan ke bumi. Jadi negatifnya cenderung ke sini, jadi positif ini akan menarik elektron dari bumi. Jadi elektron dari bumi masuk. Sehingga di sini bendanya yang tadinya jumlahnya sama-sama berpasangan, jadi negatifnya kelebihan karena dapat dari bumi. Sehingga muatan yang kita dapatkan secara total, ya kita hitung kelebihannya jadi berapa, ya dia ada kelebihan misalnya ada 4 elektron, ya jadinya totalnya adalah negatif. Jadi benda itu negatif. Walaupun nanti yang positif ini bisa kita jauhkan dan penghubung ke bumi atau ground ini atau kabel ini bisa kita putuskan. Maka secara keseluruhan bahwa benda itu memiliki muatan negatif. Jadi benda netral bila diinduksi dengan benda muatan positif akan menjadi muatan negatif jika dihubungkan ke bumi. Kalau kita mau yang positif, negatif kita dekatkan, maka negatif di benda itu akan menjauh. Nah, kalau kita hubungkan ke bumi, maka negatifnya dia akan pergi ke bumi. Karena kita dekatkan sama negatif, negatifnya yang menolak kan. Ketika dicabut lagi, ketika dipisahkan, maka benda yang tadinya netral di sini karena elektronnya udah pindah ke bumi, dan ini dijauhkan, ini dilepas, maka bendanya akan jadi bermuatan positif. Dia kehilangan elektron yang tadi udah pergi. Jadi bendanya bermuatan positif. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita membuat sebuah benda bisa memiliki muatan. Selain kalau misalnya tadi kalau digosok-gosok. Jadi kesimpulannya adalah muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan yang menginduksi. Kalau kita kasih benda yang bermuatan negatif, maka kita bisa menghasilkan yang positif. Dan sebaliknya. Kita juga bisa
membuat sebuah muatan baru dengan ada proses penyentuhan. Perhatikan baik-baik, di sebelah kiri netral, sebelah kanan negatifnya banyak sekali. Dengan kita mendekatkannya, karena terlalu banyak negatif, maka dia tolak menolaknya terlalu banyak, maka dia akan cenderung berpindah ke yang netral. Oke, misalnya hanya sesaat dan yang berpindah adalah sebanyak itu, maka kita bisa mendapatkan benda bermuatan negatif. Jadi benda netral bisa kalau disentuhkan dengan negatif jadi negatif. Bagaimana kita menjelaskan ketika benda netral disentuhkan pada benda bermuatan positif, maka benda netral tersebut menjadi bermuatan positif. Nah, jadi ada benda netral disentuhkan sama benda yang positif, kok dia jadi bisa ikut positif? Oke, jawabannya langsung bisa dijawab. Kalau benda netral disentuhkan dengan positif, maka elektron pada benda netral, ingat yang berpindah itu adalah elektron. Elektron pada benda netral, dia akan berpindah ke benda yang sangat positif. Sehingga yang tadinya netral, karena elektronnya ada yang berpindah, maka yang netral itu jadi positif. Sudah sejawab. Ada sebuah alat untuk mendeteksi bahwa benda itu bermuatan positif atau bermuatan negatif, tapi tidak tahu itu negatif atau positif, tapi alat ini bisa mendeteksi bahwa benda itu tidak netral atau bermuatan. Namanya elektroskop, yang akan menjadi sebuah proyek untuk kalian. Jadi alat yang digunakan untuk mengetahui muatannya ada apa enggak di benda itu, positif atau negatif, entah itu apa, yang jelas bisa mengetahui benda itu tidak netral. Bagian-bagiannya seperti ini, ada kepala, ini logam, kemudian ke leher juga logam semua, jadi konduktor atau logam. Yang dipakai mungkin bisa juga yang ada di bagian kabel itu ya. Kemudian dindingnya isolator supaya tidak tertiup angin, jadi tertutup, bisa pakai toples. Kemudian di sini ada daun elektroskopnya. Daun ini dipakainya adalah aluminium foil, dia tipis tapi konduktor. Jadi bisa dicoba untuk membuat elektroskop sederhana, bisa pakai bahannya botol bekas, aluminium foil, kawat, tembaga sebagai leher yang tadi. Boleh pakai amplas, gabus, penggaris plastik. Jadi ambil aluminium foil, kalau nggak ada ya alangkah baiknya bisa beli, tapi kalau misalnya ada bungkus rokok juga bisa dipakai. Ingat rokok itu berbahaya ya, jadi kalau bisa cari di dapur aluminium foil yang bersih. Potong aluminium foil ukurannya kecil ya, 0,5 x 4 cm. Amplas kedua ujung kawat dan tekuk salah satu ujungnya sehingga berbentuk seperti gambar. Nah, jadi bentuknya seperti ini kawatnya. Kemudian aluminium foilnya taruh di sini. Kemudian masukkan ya, ini aluminium foilnya, masukkan ke sebuah botol, mungkin botol bekas atau apa. Kemudian sumbat ini pakainya isolator. Oke, nanti ini adalah kabelnya. Kemudian di ujung di sini juga aluminium foil atau konduktor intinya. Kalian bisa coba menggosokkan penggaris plastik yang dikatkan pada kepala elektroskop, apa yang terjadi pada daun elektroskop. Oke, prinsip kerjanya ini adalah induksi. Pada saat elektroskop netral, daunnya akan biasa. Kemudian kalau didekatkan sama benda yang bermuatan, maka dia akan terbuka. Oke, kalau didekatkan sama positif, negatifnya ke atas. Sisanya di bawah positif, maka karena dia sama-sama positif, dia akan tolak menolak dan dia akan lebih terbuka. Situ. Saling menjauh dia. Kemudian kalau kalian sentuh lagi, dia bisa membentuk.
Ya, ketika kalian menginjakkan kaki kalian kepada bumi, atau mungkin dapat dari tubuh kalian sendiri. Prosesnya ya, ini ada proses kilat petir. Jadi rumah memiliki anggota yang cukup besar, itu daya bisa menjadi cepat rusak ya, karena ya cenderung insulator. Nah, diciptakanlah penangkal petir ketika terjadi induksi, negatifnya turun karena di atas negatif kan. Jadi prosesnya sama seperti induksi yang kita bahas tadi. Tadi awalnya netral rumah, kemudian datang awan, datang awan negatif, maka yang negatif di rumah tuh kan masuk ke bumi balik. Nah, ketika ada awan di sini, dibuatkanlah sebuah logam penangkal petir, sehingga induksi-induksi yang muatan negatif yang ada di awan ya, atau di sekitaran bagian atas rumah itu, dia akan langsung bisa masuk lewat sini. Jadi muatan-muatan pada awan, pada udara di sekitar atas rumah itu bisa melewati logam yang ada di penangkal petir.